banyak musisi yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan di masa pandemi. Nah, bagaimana strategi untuk meningkatkan pendapatan musisi di masa pandemi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo Sobat Semusik, jumpa lagi di video Semusik yang berisikan tentang tips industri musik untuk musisi. Kali ini kita akan membahas tentang strategi mendapatkan berbagai macam revenue stream atau pendapatan di industri musik di kala pandemi. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe karena kita akan menyajikan video tentang tips seputar peningkatan karir di industri musik ataupun tentang berita terbaru di industri musik di channel Semusik ID. Oleh karena itu, pastikan kamu sudah subscribe di channel ini dan juga nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita terbaru tentang industri musik. Sekarang ini banyak musisi yang mengeluhkan tentang berkurangnya pendapatan mereka karena biasanya mereka kan pentas secara live, baik itu di event wedding ataupun di cafe ataupun kalau musisi besar di konser-konser di gedung pertunjukan ataupun di arena gitu kan. Nah, karena masa pandemi yang belum berakhir dan juga diperpanjangnya PSBB di berbagai tempat, sehingga mengakibatkan konser belum bisa diselenggarakan secara normal, hampir semuanya live streaming. Oleh karena itu, musisi mengalami penurunan pendapatan yang secara signifikan. Betul nggak? Nah, bagaimana untuk menyiasatinya? Sebenarnya ada banyak sumber pendapatan yang bisa dihasilkan oleh musisi, tidak peduli itu di masa pandemi ataupun di masa normal. Di video kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam revenue stream atau sumber pendapatan yang bisa didapatkan oleh musisi dengan bermodalkan online. Yang pertama adalah mengajar online. Mengajar online ini sangat disarankan untuk musisi yang ingin meningkatkan pendapatannya dan masih berkaitan dengan musik. Kalau misalnya kita bisa mengajar online, entah itu melalui Google Meet ataupun melalui Zoom, kita akan bisa tetap melakukan proses belajar mengajar dan mendapatkan revenue dari siswa kita. Apalagi kalau misalnya siswa kita ini bisa banyak ya. Kita bisa membuka kelas grup misalnya berisikan 3-5 orang sekali kelas ataupun kelas private dengan tarif yang menyesuaikan. Nah, enaknya kalau misalnya mengajar online ini kita nggak terikat dengan tempat dan juga jarak ya teman-teman. Jadi murid kita itu bisa dari seluruh pelosok Indonesia atau bahkan dari luar negeri. Hal ini sudah diterapkan oleh banyak musisi juga. Teman saya ada juga yang mengajar online dan muridnya lumayan banyak. Untuk teman-teman yang belum pernah mempunyai pengalaman mengajar online, sebenarnya tipsnya itu simple. Jadi tinggal siapkan silabus atau materi apa yang ingin diajarkan kepada muridnya, atau materinya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Misalnya muridnya ingin menguasai satu teknik tertentu atau orientasi tertentu, maka materinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sebenarnya gampang ya. Sebenarnya ini worth it banget untuk dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua adalah melalui mendistribusikan karya kita. Dengan mendistribusikan karya kita bisa mendapatkan penghasilan dari distributor musik. Yang mana distributor musik itu fungsinya adalah untuk menyalurkan karya kita yang orisinil ke streaming services atau platform musik streaming service seperti Spotify, Joox, Langit Musik, terus kemudian apalagi ya yang terbaru ada Reso dan juga Apple Music dan lain-lain. Meskipun pendapatan yang bisa diraih dengan pendistribusian musik ini relatif kecil ya sebenarnya, tapi menurut saya lumayan karena banyak terdapat distributor musik atau agregator musik yang memberikan layanannya secara gratis kepada musisi. Jadi sistemnya adalah mereka meng-cut berapa persen dari penghasilan kita. Biasanya sekitar 20 hingga 30%, variatif tergantung distributornya. Untuk video tentang distributor musik yang gratis ataupun berbayar akan kita bahas di video berikutnya ya. Selain itu, kelebihan mendistribusikan musik adalah sebagai sarana marketing atau pemasaran tentang musik yang pernah kita bikin. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya sih. Misalnya kita sudah punya karya, terus kemudian kita distribusikan melalui agregator, sehingga musik kita bisa tersedia di streaming services misalnya Spotify, iTunes, YouTube Musik dan lain-lain. Itu berfungsi sebagai sarana marketing dan juga sekaligus bisa menambah
revenue stream atau pendapatan kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan menaruh musik kita di publishing ya, di publisher ya. Kalau misalnya musik kita bisa kita taruh di publisher, apalagi kalau banyak yang menggunakan musik kita untuk berbagai keperluan, misalnya sinkronisasi untuk film, terus kemudian untuk acara ya misalnya sinetron gitu kan. Itu kita bisa mendapatkan tambahan revenue juga. Terus kalau misalnya musik kita itu dipakai di karaoke, kita juga akan mendapatkan royalti melalui publisher. Tapi ini biasanya untuk akan lumayan jumlahnya kalau misalnya nama artisnya udah besar. Tapi kalau misalnya kita baru merintis, ya berikutnya adalah dengan menjual produk merchandise ataupun produk seputaran merchandise. Merchandise itu bisa berupa baju, terus kemudian bisa berupa topi atau tas. Kalau misalnya kita sudah mempunyai fanbase yang lumayan dan kita bisa memberikan values atau nilai atau manfaat melalui merchandise, biasanya followers kita akan membeli merchandise dan menurut saya lumayan akan menambah pemasukan. Yang kelima adalah dengan membuat stok musik ya. Jadi stok musik mungkin belum banyak yang mendengar tentang stok musik. Stok musik itu adalah situs di mana kita, biasanya filmmaker ya, di mana filmmaker bisa membeli atau membeli lisensi ya, membeli lisensi untuk menggunakan musik yang diupload di sana. Jadi saya pernah mencoba untuk membuat stok musik ada banyak websitenya, silahkan dicari. Ada di Envato, terus kemudian ada di Pond5 dan berbagai macam situs lainnya. Silahkan dicari aja stok musik. Biasanya itu sistemnya adalah kita mengupload musik kita di situ, terus kemudian musik kita bisa digunakan lisensinya ataupun bisa dibeli. Nah itu ada perhitungannya. Tapi lumayan menurut saya untuk menambah revenue stream atau pemasukan. Yang keenam adalah dengan membuat YouTube channel ya. Dengan membuat YouTube channel, musisi nggak cuman bisa mendapatkan penghasilan dari iklan ya, tapi juga bisa memasarkan produk yang mereka punya, misalnya merchandise tadi. Terus kemudian kalau misalnya musisi sudah punya CD ataupun kaset misalnya, bisa dijual lewat situ. Dan bisa juga brand partnership ya nanti ya. Jadi bisa jadi bisa partneran dengan brand tertentu, terus kemudian nanti jadi bisa partneran dengan brand tertentu. Berikutnya adalah dengan menawarkan jasa produksi musik. Nah, jasa produksi musik ini terutama buat teman-teman musisi yang menguasai produksi musik ataupun teman-teman yang berprofesi sebagai produser ya. Kalau misalnya teman-teman mempunyai kemampuan itu, sekarang ini sedang marak sekali ya di dunia internasional untuk menawarkan jasa produksi musik kita melalui situs-situs seperti situs-situs freelancer sih rata-rata ya. Misalnya kemarin saya pernah di Fiverr ya. Itu bacanya gimana sih? Fiverr itu. Nah, selain itu juga bisa langsung kita tawarkan melalui sosial media kita. Itu lumayan sih. Itu saya pernah. Ya lanjut, sorry tadi lampunya mati teman-teman. Nah, alternatif berikutnya yang bisa menjadi sumber pendapatan dari musisi adalah dengan membuat akun Patreon. Jadi Patreon itu adalah suatu website di mana kita bisa mengupload karya kita di situ, terus kemudian fans atau audiens kita bisa berlangganan di website Patreon itu. Jadi sistemnya langganan per bulan atau bisa dengan sistem kalau kita mengupload karya, terus kemudian audiens kita pengen melihat karya kita, itu bisa mengunlock dengan membayar sejumlah uang tertentu. Kalau di Indonesia itu ada namanya traktir ya, ada juga yang baru, kalau salah namanya Sosiabus. Nah itu bisa menjadi salah satu alternatif pendapatan dari musisi. Kemudian musisi kalau misalnya ingin membuat karya bisa juga menggunakan situs-situs crowdfunding. Jadi situs crowdfunding itu biasanya musisi
kalau misalnya mau bikin project, misalnya suatu album atau video klip, bisa menguploadnya di situs crowdfunding itu, terus nanti menyebarkan linknya, yang mana nanti audiens bisa untuk menyumbang melalui situs crowdfunding. Nah, yang terakhir adalah dengan berjualan secara online, bisa ditawarkan di Instagram ataupun Facebook ataupun YouTube teman-teman, dagangan yang kira-kira teman-teman bisa buat sendiri. Misalnya teman saya banyak yang di masa pandemi seperti ini berjualan kopi, berjualan mie, berjualan produk makanan yang lain, terus kemudian hasil pendapatannya bisa digunakan untuk menambah pemasukan dan juga untuk investasi karya ya. Jadi bisa untuk digunakan di karya. Nah, sekian video tentang beberapa sumber pemasukan yang bisa digunakan oleh musisi untuk bertahan di masa pandemi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap mengikuti video dari Semusik dengan mensubscribe channel ini, dan juga kalau misalnya teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan like dan juga nyalakan notifikasi. Terima kasih, semoga tetap sehat di masa pandemi. Dadah.